Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Hadiansa dengan NIM 211005013 yang akan menjelaskan tentang eksploitasi laut. Ini adalah sebuah mata kuliahan dari manajemen maritim. Kita harus sangat memperhatikan dampak yang terjadi dari eksploitasi laut tersebut. Nah, dari beberapa kebijakan pemerintah tentang eksploitasi laut tersebut, kita mengulas dari manfaat yang terjadi pada ekosistem yang diterima oleh masyarakat yang ditimbulkan oleh pasir laut tersebut. Nah, pasir laut ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir lautan. Pasir laut tersebut adalah habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tanaman yang di lautan tersebut, serta menjadi penyangga alami yang melindungi garis pantai dari abrasi. Dengan eksploitasi laut yang tak terkendali, kita beresiko kehilangan ekosistem yang sangat berharga dan memicu ekologis yang tak dapat diperbaiki. Selain itu, mengingat pasir laut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan cepat, dengan membuka pintu lebar-lebar untuk eksploitasi laut, kita secara paradoks merugikan diri sendiri dan hanya memberikan keuntungan jangka pendek kepada pihak-pihak di balik proyek pasir laut tersebut. Selain aspek ekologi dan ekonomi, dampak sosial dari eksploitasi laut tersebut tidak boleh diabaikan. Masyarakat pesisir, terutama nelayan, akan menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian mereka. Pasir laut adalah habitat bagi ikan dan berbagai organisme lautan. Tambang pasir juga berpotensi merusak wilayah. Tangkap nelayan dan berpotensi menghilangkan sumber pendapatan utama nelayan dan masyarakat pesisir pantai tersebut. Baik, maka pemerintah bisa kita katakan tentang eksploitasi laut ini adalah stop mengambil sepihak. Karena kebijakan eksploitasi laut adalah contoh nyata dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan yang matang. Di tengah keprihatinan global tentang perubahan iklim dan degradasi lingkungan, keputusan untuk membuka eksploitasi laut justru bertentangan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara internasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk meninjau kembali kebijakan ini dan mempertimbangkan dampak yang luas. Pelindungan lingkungan harus ditempatkan di atas keuntungan jangka pendek. Tidak hanya menghentikan eksploitasi laut, tetapi juga diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan alternatif yang berkelanjutan dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan kita. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat juga penting dalam pengambilan keputusan yang krusial. Bagaimanapun, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa perspektif dan kepentingan mereka dihormati dan diperhatikan. Mengingat mereka lah yang selalu bergantung sekaligus menjaga alam di pesisir pantai.
lebih dari sekedar subjek dalam keputusan masyarakat adat, harus menjadi mitra yang setara dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan wilayah mereka. Oleh karena itu, stop atas kebijakan eksploitasi laut tersebut. Mungkin sekian dari saya. Ini adalah suatu poin untuk kita terus memperhatikan ekosistem yang terjadi di lautan. Contohnya, salah satunya ini, eksploitasi laut tersebut. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya manfaat yang saya sampaikan menjadi sebuah pelajaran tentang eksploitasi laut tersebut. Dan kebijakan pemerintah harus bisa membuka matanya bagaimana bahayanya apabila kita mengeksploitasi laut tersebut dan dampak sosial yang terjadi pada pasir laut tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.